Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Mufti Mahendra. Saya dosen dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Veteran Bangun Santara Sukoharjo. Spesifikasi saya adalah mengajar mata kuliah pembelajaran IPS DSD. Adapun metode yang saya gunakan yaitu saya menggunakan ceramah dan tanya jawab. Namun sebelum saya menjelaskan hal-hal tersebut, saya akan menyampaikan deskripsi ya, mata kuliah standar kompetensi dari mata kuliah pembelajaran IPS. Jadi mata kuliah pembelajaran IPS DSD di sini dengan beban SKS yaitu 2 SKS ya. Dan ini ditempuh oleh mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar semester 2, di mana mata kuliah pembelajaran IPS ini adalah mata kuliah ini nantinya mengkaji tentang hakikat ya, tentang konten, tentang pendekatan pembelajaran IPS DSD, dan nantinya akan membantu mahasiswa berlatih keterampilan mengajar IPS DSD. Adapun standar kompetensi ya, dalam mata kuliah ini ya, mahasiswa mampu menjadi guru yang memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk mengembangkan warga negara yang demokratis dengan melibatkan siswa dalam kegiatan belajar yang dapat mengembangkan kemampuan membuat suatu keputusan yang didasarkan atas pertimbangan rasional dan manusiawi di dalam dunia yang semakin independen. Adapun harapan yang ingin dicapai yaitu mahasiswa mampu memahami ya, mengkaji hakikat dari pembelajaran IPS SD ya, dan juga mampu memahami karakteristik dari belajar siswa sekolah dasar. Demikian, selanjutnya saya akan menampilkan proses pembelajaran mata kuliah pembelajaran IPS DSD. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Sehat semuanya ya. Sebelum kita mulai perkuliahan pembelajaran hari ini, sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran bisa terlaksana dengan baik dan bermanfaat untuk kita semuanya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Oke, teman-teman, hari ini kita kembali lagi perkuliahan bersama saya dengan mata kuliah pembelajaran IPS DSD. Oke, materi yang sebelumnya berkaitan dengan apa kemarin? Permasalahan dan solusi pembelajaran DSD. Oke, permasalahan pembelajaran IPS DSD. Nah, pada pertemuan kali ini ya kita akan membahas tentang hakikat belajar dan pembelajaran. Dan itu apa? Silakan. Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku
secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri di dalam interaksi dengan lingkungannya. Oke, baik, terima kasih ya. Jadi hakikat belajar itu adalah proses. Ya, belajar adalah proses yang sangat kompleks, tergantung apa yang kita pelajari. Ya. Nah, ada beberapa pengertian mengenai belajar atau dari pembelajaran. Ya, ada beberapa pendapat mengenai pengertian belajar, diantaranya yaitu menurut Howard ya, King Race mengemukakan bahwa belajar adalah suatu proses, bukan produk ya. Proses di mana sifat dan tingkah laku itu ditimbulkan dan diubah melalui praktek dan latihan. Ya. Sedangkan menurut Hilgar dalam Nasution mengatakan bahwa belajar di sini adalah proses melahirkan atau mengubah sesuatu kegiatan melalui jalan latihan. Sedangkan menurut Jauhari ya, bahwa belajar adalah proses untuk memperoleh suatu perubahan ya. Perubahan itu dilakukan secara sadar ya, secara aktif, secara dinamis, sistematis dan berkesinambungan, integratif dan tentunya memiliki tujuan yang jelas. Menurut Fontana dalam Foir mengusahakan belajar itu dibagi menjadi 3 hal. Ya. Yang pertama yaitu belajar mengubah tingkah laku. Perubahan adalah hasil dari pengalaman ya, dan perubahan terjadi dalam perilaku individu. Jadi ya, pada hakikatnya belajar di sini adalah segala proses atau usaha ya, yang dilakukan secara sadar, sengaja ya, aktif, sistematif, integratif untuk mencapai suatu perubahan ya, perubahan di dalam dirinya menuju ke arah kesempurnaan atau ke arah yang lebih baik. Sampai sini ada yang ditanyakan? Belum? Oke, mari kita lanjutkan. Cara belajar yang baik ini ada beberapa poin yang sangat penting ya dalam cara belajar ya, yang sangat penting. Di antaranya yaitu keadaan jasmani yang sehat. Apa jasmani? Jasmani itu apa? Kesehatan tubuh ya. Maka agar kita belajar baik gitu ya, maka diperlukan kesehatan jasmani ya. Coba kita belajar dalam keadaan sehat, dalam keadaan tidak sehat. Misalkan kita lagi sakit gigi, bagaimana kondisi belajar kita? Akan terganggu, konsentrasi kita akan terganggu antara mikir pelajaran dan mikir gigi ya. Maka diperlukan keadaan jasmani yang sehat. Ada lagi yang bisa menjawab cara belajar yang baik? Silakan. Oke, silakan. Keadaan sosial dan ekonomi yang stabil. Keadaan sosial dan ekonomi yang stabil. Ya. Tentu ya, ini keadaan sosial dan ekonomi yang stabil. Keadaan sosial contohnya apa? Kita di dalam bersosial di lingkungan, kita tidak memiliki masalah dengan tetangga ya. Sehingga pergi untuk belajar itu kita tidak pusing memikirkan masalah tetangga sosial kita gitu ya. Kita akan terkonsentrasi untuk belajar ya. Sosial ekonomi ya, ekonomi stabil ya. Dimana ketika ekonomi ini juga berpengaruh terhadap cara belajar ya. Selanjutnya ada yang bisa apa lagi? Ya.
Keadaan mental yang optimis. Keadaan mental yang optimis. Ya, kalau belajar kita harus optimis. Yakin bahwa kita itu bisa ya, dan mampu. Ya. Jangan datang pergi ke sekolah atau belajar dalam keadaan mental yang pesimis. Ya. Tentu ini akan berpengaruh terhadap hasil belajar, cara belajar teman-teman. Ya. Jadi kalian harus memiliki mental yang optimis untuk belajar. Lalu, ya, cara belajar yang baik di antara lainnya yaitu menggunakan waktu yang sebaik-baiknya. Gunakan waktu itu, ya. Waktu itu tidak akan bisa terpulang. Gunakan waktu yang sebaik-baiknya. Jadi harus menggunakan waktu yang sebaik-baiknya. Yang selanjutnya mencatat, ya, membuat catatan dalam kesempurnaan hidup. Belajar tidak lepas dari keseluruhan aspek pribadi manusia. Apa yang kita pelajari hari ini kita catat. Apa kesalahan hari ini yang kita lakukan itu dicatat. Dicatat itu untuk apa? Untuk kita introspeksi, belajar, ya. Jadi itu ya cara belajar yang baik ya. Ini poin-poin yang penting ya. Di antaranya tadi ada keadaan jasmani yang sehat, keadaan sosial ekonomi yang stabil, keadaan mental, memiliki mental yang optimis ya, menggunakan waktu dengan sebaik mungkin ya, membuat catatan ya dalam menuju kesempurnaan ya. Ada beberapa macam-macam aktivitas dalam belajar ya. Macam-macam aktivitas belajar yang perlu kita perhatikan. Berarti kalau kita berbicara tentang aktivitas ada sesuatu yang kita kerjakan kan? Nah, ada beberapa macam aktivitas dan belajar dalam belajar yang harus kita perhatikan ya. Yang pertama, tentunya belajar ini menggunakan panca indera ya. Belajar di sini kita menggunakan panca indera untuk mengindra dan untuk mengamati. Mengamati yang merupakan kegiatan belajar yang paling dasar ya, yang telah dilakukan sejak awal kehidupan manusia. Ya. Yang kedua yaitu membaca. Ya. Membaca di sini adalah kegiatan belajar yang paling penting dan paling utama dalam belajar. Ya. Selanjutnya yaitu mencatat dan menulis poin-poin penting ya dari apa yang telah kita baca ya, apa yang telah kita pelajari. Ini mencatat ini untuk gunanya untuk memperkuat ingatan ya, mudah untuk diproduksi kembali, direproduksi kembali ya. Selanjutnya ada mengingat dan menghafal ya, mengingat dan menghafal ya. Jadi mengingat dan menghafal ini adalah cara yang mudah untuk menyimpan pesan-pesan dalam memori ya. Selanjutnya ada berpikir dan berimajinasi. Selalu kita berimajinasi ya, untuk mampu melahirkan sesuatu yang banyak karya ya. Kan untuk menghasilkan sebuah karya itu kan kita perlu berimajinasi ya. Tidak hanya diam saja belajar, diam mendengarkan tanpa ada suatu imajinasi yang terlahir dalam diri kita, maka tidak akan menghasilkan sebuah karya. Jadi kita harus berpikir dan berimajinasi, ini akan melahirkan sesuatu karya yang bermanfaat bagi kehidupan kita. Itu adalah macam-macam dari aktivitas belajar. Ada yang ditanyakan? Belum. Nanti saya akan tanya ya.
Keberhasilan belajar dan pembelajaran. Jadi belajar ini merupakan peningkatan dan perubahan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ya, jadi belajar ini ya belajar. Nah, ada peningkatan berkaitan dengan kognitif. Lalu ada afektif. Lalu ada psikomotorik. Nah, jadi belajar ini ada suatu peningkatan. Dengan belajar ini ada peningkatan atau berkaitan dengan kognitif, pengetahuan. Lalu afektif ini ada perasaan ya, perilaku ya, emosi ya. Lalu psikomotorik adalah kemampuan yang menyangkut dengan kegiatan fisik ya. Nah, jadi keberhasilan belajar merupakan akibat dari tindakan dari sebuah pembelajaran yang tidak terlepas peran aktif guru dan siswa ya. Jadi ada peran aktif keduanya antara guru dan siswa itu menghasilkan sebuah keberhasilan dalam belajar. Keberhasilan belajar dan pembelajaran merupakan suatu peningkatan perubahan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik ya ke arah yang lebih baik. Jadi keberhasilan belajar siswa merupakan akibat dari tindakan sebuah pembelajaran yang tidak terlepas antara peran aktif guru dan siswa ya dalam melaksanakan proses pembelajaran ya. Mengenai rekayasa pembelajaran ya Dimyati dan Mujiono dalam SubKNC ya ada rekayasa dalam pembelajaran ya. Rekayasa pembelajaran menyebutkan bahwa di sini guru melakukan rekayasa pembelajaran yang dilakukan berdasarkan kurikulum yang berlaku ya. Yang kedua ya, siswa harus mempunyai kepribadian, ya, pengalaman, dan tujuan. Ya. Dan selanjutnya guru itu mendesain instruksional untuk pembelajaran siswa dan juga guru menyediakan ya kegiatan belajar mengajar siswa dan juga guru mengajar di kelas dengan maksud membelajarkan siswa ya dengan menggunakan asas pendidikan dan teori belajar ya. Dari suatu proses belajar siswa suatu hasil belajar. Oke, jadi dengan belajar siswa seharusnya siswa ini dapat berubah menjadi lebih baik. Perubahan yang terjadi dari hasil belajar itu harus mengacu kepada kesadaran, niat, tujuan, ya. Belajar berlangsung secara terus-menerus, ya, secara kontinu, ya, dan menimbulkan perubahan yang positif dalam baik itu moral, baik itu dalam mental, terus ada pengetahuan, terus lagi keterampilan, ya. Jadi hal itu, ya, tadi ada perubahan tentang moral, mental, pengetahuan dan keterampilan. Hal ini akan terwujud bila didukung oleh 4 hal, ya. Halnya akan terwujud bila didukung oleh 4 hal. Apa saja? Ya, memiliki kemampuan dan siap untuk belajar. Hal ini berkaitan dengan niat siswa, niat dan motivasi siswa. Yang kedua,
adanya keinginan untuk berpartisipasi, ya. Hal ini berkaitan dengan semangat atau etos belajar siswa. Ketiga, memiliki kemampuan, ya, tradisi intelek yang positif berkaitan dengan kecerdasan, sikap, perilaku, ya, dalam belajar. Dan selanjutnya, berusaha menciptakan suasana belajar yang kondusif yang berhubungan dengan kondisi fisik dan psikis, ya. Jadi belajar atau keberhasilan belajar, ya, ini dipengaruhi oleh dua unsur, ya. Ada unsur luar dan ada unsur dalam, ya. Unsur tersebut, ya, ketika kita berbicara keberhasilan belajar dipengaruhi oleh unsur luar, ya, tadi kita bahas dulu unsur luar, ya. Jadi unsur luar itu meliputi lingkungan alam seperti keadaan suhu, kelembaban udara, ya. Ini berpengaruh dalam proses dan hasil belajarnya, ya, lingkungan itu. Terus ada lingkungan sosial, ya. Lingkungan sosial baik yang terwujud manusia maupun lainnya ini berpengaruh terhadap proses dan hasil belajar juga. Lalu apalagi ada instrumental yang terdiri dari apa? Kurikulum. Terus apa lagi? Program. Apa lagi? Sarana dan prasarana. Lalu guru sebagai pendidik. Itu adalah unsur luar, ya. Keberhasilan belajar tadi dipengaruhi oleh dua unsur, ya, unsur luar dan unsur dalam. Tadi unsur luar itu ada lingkungan alamiah seperti keadaan suhu, kelembaban udara dan lain-lain. Ada lingkungan sosial, ada instrumental, ya, mulai dari kurikulum, program, sarana dan prasarana, beserta guru sebagai pendidik, ya. Lalu ini yang kedua ada unsur dari dalam kondisi individu sendiri, diri kita sendiri, berarti, ya. Ya, ada kondisi individu, yaitu ada kondisi psikologis, dan panca indera, terutama pendengaran dan penglihatan, ya. Yang kedua ada kondisi psikologis yang terdiri atas minat, kecerdasan, bakat, motivasi, dan keterampilan kognitif, ya. Nah, sekarang, ya, di dalam belajar dan pembelajaran di SD itu tentu ada yang namanya karakteristik belajar di SD, ya. Ada karakteristik belajar itu pasti ada karakter, ya. Karakter itu apa sih? Sifat yang khas, ya. Karakter itu adalah sifat yang khas, ya. Karakteristik merupakan suatu sifat yang khas yang melekat pada seseorang, ya, atau satu objek. Seorang guru harus mampu, ya. Seorang guru harus mampu menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan keadaan siswanya, ya. Maka sangat penting bagi seorang pendidik, ya, untuk mengetahui karakteristik siswa, ya. Di dalam sekolah dasar, ya, tingkat sekolah dasar. Jadi tingkatan di sekolah dasar ini dapat dibagi menjadi dua, ya. Ada kelas rendah dan ada kelas tinggi, ya. Jadi tingkatan kelas di sekolah dasar itu ada dua, ya. Kelas rendah dan kelas tinggi. Kelas rendah ini terdiri dari kelas 1, 2, dan 3. Sedangkan kelas tinggi itu ada kelas 4, 5, dan 6.
Jadi di Indonesia sendiri ya, rentang usia siswa SD itu yaitu antara 6 atau 7 tahun sampai dengan 12 tahun ya. Usia pada siswa pada kelompok kelas rendah yaitu 6, 7 sampai 9 ya tahun ya. Siswa yang berada pada kelompok tersebut ini termasuk pada dalam rentan usia dini gitu ya. Jadi masa usia dini ini merupakan masa yang pendek ya, tetapi sangat penting bagi kehidupan seseorang ya. Oleh karena itu ya, pada masa ini seluruh potensi yang ada pada anak perlu kita dorong, perlu kita gali ya, sehingga akan berkembang secara optimal ya. Di akhir penghujung pertemuan kita simpulkan ya bahwa belajar adalah suatu proses untuk memperoleh perubahan yang dilakukan secara sadar, aktif, dinamis, sistematis, berkesinambungan, integratif, dan memiliki tujuan yang jelas. Nah, pengertian dari belajar. Sedangkan karakteristik itu tadi adalah sesuatu sifat yang khas ya, yang melekat pada diri seseorang atau suatu objek ya. Atau jadi seorang guru harus mampu ya menerapkan metode pengajaran ya sesuai dengan keadaan siswanya ya, keadaan siswanya. Oke, ini kesimpulan pembelajaran pada hari ini ya. Jadi sebelum saya akhiri, mungkin ada pertanyaan untuk perkuliahan pada hari ini? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, sebelum saya akhiri teman-teman, saya informasikan bahwa nanti untuk tugas kalian silakan kerjakan di Spada ya, di sistem pembelajarannya di daring. Silakan tugasnya kerjakan di sana. Teman-teman semuanya, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Saya cukupkan dan juga kami ucapkan terima kasih atas waktu dan partisipasi dari teman-teman semuanya. Saya akhiri, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.